Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajarannya akidah akhlak ya. Kita punya halaman 32. Ini di bab ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu contohnya bagaimana akhlak terpuji itu? Membantu orang yang kesulitan. Iya betul, membantu orang yang kesulitan itu termasuk akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji. Sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, kita harus mempunyai akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji, ya, perilaku yang bagus. Nah, kita harus taat kepada siapa? Yang pertama, taat kepada yang pertama taat kepada Allah. Ya, kita sebagai orang Islam menyembah kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Nah, kita sebagai umat Islam menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita semua. Allah menciptakan dunia, alam semesta diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Contohnya, Allah menciptakan tanaman. Nanti tanaman itu tumbuh berbuah sehingga bisa kita makan. Nah, menciptakan hewan banyak sekali macamnya. Ada hewan yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan sama manusia. Contohnya hewan apa? Hewan ayam, hewan sapi, ikan. Nah, itu Allah menciptakan semua itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menumbuhkan tanaman, pohonnya untuk kayu, membangun rumah, sehingga memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Kita manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah, ya, oleh Allah. Karena itu kita harus taat kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah. Contohnya perintah Allah apa? Kita manusia disuruh untuk sholat, selanjutnya menjalankan puasa. Puasa yang wajib, puasa apa? Puasa di bulan Ramadan. Itu wajib untuk semua manusia, ya. Besok ketika Ramadan datang, kelas berapa ini? Kelas 3, semuanya wajib berpuasa. Dan selanjutnya berinfak, sedekah, dan menunaikan zakat. Kalau kamu mampu, kamu bersedekah. Selalu mengingat Allah. Bagaimana caranya agar kita selalu mengingat Allah? Berzikir, betul, berzikir. Berzikir tidak hanya ketika selesai sholat, ya. Setiap waktu kamu berzikir. Kamu lagi jalan pulang sambil berzikir. Setiap hari kamu lagi mau berangkat sekolah sambil berzikir. Kamu lagi jalan di halaman sambil berzikir. Berzikir bisa sambil membaca apa saja. Membaca subhanallah itu juga berzikir. Membaca alhamdulillah itu juga berzikir. Membaca sholawat itu juga berzikir. Ya, selanjutnya menggunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan. Nah, seperti tadi bersedekah, berinfak. Nah, itu bagus, itu namanya rezekimu digunakan di jalan Allah. Selanjutnya yang kedua, taat kepada siapa? Taat kepada Rasulullah. Apa yang disuruh oleh Rasul itu juga perintah Allah, ya. Nah, taat kepada Rasul berarti mengikuti semua ajaran Rasul. Nah, semua yang diajarkan Rasul itu adalah ajaran agama Islam, diperintahkan oleh Allah.
juga diyakini, diamalkan, dipelajari. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita taat kepada Rasul? Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan para Rasul. Nah, kamu sering membaca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, kita teladani, kita tirukan hal yang baik, ya, diamalkan ilmunya. Selanjutnya taat kepada orang, taat kepada orang tua. Kepada orang tua juga harus taat, harus nurut, ya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu taat kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Ada yang tahu? karena ada orang ibu. Iya betul, sudah ada di telapak kaki ibu. Kenapa sampai seperti itu? Karena ibu itu yang melahirkan kita, ibu mengandung kamu selama 9 bulan. Kalau kamu membantu orang tua, nanti kamu mendapatkan pahala. Kamu sudah menjalankan salah satu perintah agama, yaitu taat kepada orang tua. Yang terakhir, taat kepada guru. Nah, siapa guru itu? Ada yang tahu? Guru adalah orang tua yang ada di sekolah. Nah, guru itu yang mengajari kamu di tempat madrasah, di sekolah, ya. Nah, atau kadang ada yang les ngaji, les belajar, les berhitung, itu semua adalah gurumu, ya. Kamu harus taat, disuruh nulis ya nulis, disuruh membaca harus membaca, disuruh mengerjakan soal ya dikerjakan. Kalau disuruh belajar mau atau tidak? Guru, ustazah itu pengganti orang tua kamu di sekolah. Jadi siapa saja gurumu, kamu harus hormat, patuh, dan taat, harus menghargai. Nah, bagaimana cara menghargai gurumu? Nah, tadi mendengarkan semua yang dikatakan oleh guru, ya, oleh ustazah, tugas-tugas dikasih tugas ya dikerjakan, ucapkan salam. Nah, kalau ketemu sama ustazah di jalan. Nah, kalau kamu suatu saat nanti bertemu dengan ustazah, bertemu di jalan, kamu ucapkan assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustaz. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam mempunyai Allah yang terpuji? Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga taat kepada guru, yang keempat taat kepada ada yang bisa memberi contoh salah satu taat kepada Allah atau taat kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru. Nah, boleh. Apa contohnya, Mas? Taat kepada Allah contohnya bagaimana? Iya, mengikuti perintah Allah dan dilaksanakan. Ada lagi ya, Mas? Iya, betul sekali. Sholat wajib 5 waktu, ya. Nah, jadi kesimpulannya kita sebagai umat Islam harus mempunyai akhlak yang bagus, harus mempunyai akhlak yang terpuji. Nah, tidak boleh meninggalkan perintah Allah, perintah Rasul, orang tua, ustaz-ustazah, ya. Nah, dan itu caranya dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan juga taat kepada guru. Ada yang belum dipahami? Ada
Ada yang mau ditanyakan? Iya, betul sekali. Kalau taat kepada guru harus mendengarkan nasihat guru, harus mendengarkan perintah guru. Nah, kalau nggak dengerin namanya tidak taat, ya, tidak memiliki akhlak yang bagus. Nah, padahal kita sebagai umat Islam harus memiliki akhlak yang baik, yang bagus, ya. Iya, betul sekali. Kepada guru harus mengedepankan sopan santun, harus sopan, duduk yang sopan, bicara yang sopan.